Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wildan dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah I Damaskus. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Untuk acara tahunan tersebut dilakukan secara rutin. Acara seremonial tersebut di atas termasuk faktor internal yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah I. Perebutan kekuasaan dalam istana juga termasuk faktor internal yang menyebabkan lemahnya Bani Umayyah I seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah khalifah yang ke-12 Walid bin Yazid yang wafat pada tahun 126 Hijriah. Pada tahun 126 Hijriah, masyarakat sering mengklaim mengangkat dua putra mahkota dari Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Selama 1 tahun berjalan, masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah menggantikan bapaknya, akan tetapi yang terjadi adalah bentrok dan pertikaian antara keluarga istana, dan kondisi demikian menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Uzmaila Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut ke pematerian, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Uzmaila Zahra Asyar Halim dari kelas 11C. Di sini saya akan menerangkan mengenai nomor 2, yaitu peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru yang baru muncul sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah, sedang berkembang pesat, mendapat sambutan dan dukungan-dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, yaitu pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, wilayah pesisir Laut Merah berseberangan dengan pesisir Sungai Nil. Pertemuan kedua belah pihak tidak bisa dialahkan, dan terjadilah pertempuran di Al-Zab pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dalam pertempuran itu, Bani Umayyah kalah dan khalifah terakhir, yaitu ke-14, Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir. Sayangnya Marwan ini dikejar oleh pengikut Abu Abbas, kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayat Marwan dikembalikan ke Madinah dan akhirnya dikuburkan di Madinah. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Zab ini sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Dan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I adalah, itu nomor 1, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturan tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Terus dilanjut dengan nomor 2, yaitu latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali, yaitu Syiah dan Khawarij, terus terjadi dan menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Perampasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Dan yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah I mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesusilaan. Nah, di samping itu,
Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan sesuatu interioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah I. Nah, pematerian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas poin selanjutnya. Poin keempat ada lemahnya pemerintahan Bani Umayyah, juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tersebut tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama yang sangat kurang. Poin kelima, penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori Abu Abbas As-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan juga kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah I. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah selama kurang lebih 90 tahun Daulah Bani Umayyah berkuasa tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Diawali dengan proses perpindahan kekuasaan, mulai dari ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, peristiwa tahkim, hingga Ali terbunuh, terus amul jamaah yang dilakukan Hasan bin Ali. Dilanjutkan dengan selama berkuasa 90 tahun, sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan yang monarki, terus diskriminasi terhadap Mawali, pemerintahan tangan besi, serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih. Berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad, mengisyaratkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Apresiasi kita terhadap raihan yang baik oleh para pendahulu adalah hal yang utama. Kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan para khalifah pada masa itu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.